الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahmi akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian melaksanakan dan taat atas perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah modal utama kita untuk bisa menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Dalam konteks takwa ini kita takwa kepada Allah, takwa kepada perintah Rasul, dan juga takwa kepada yang dituntunkan oleh Allah kepada kita, termasuk taat kepada
pemerintah, dan juga taat dalam pengertian menjalin komunikasi hubungan sosial yang baik antar sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul Allah. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemerintah di antara kalian. Dalam konteks takwa ini berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan patuh kepada pemerintah selama perintah pemerintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Berita terbaru, masih banyak lembaga-lembaga pendidikan formal ataupun lembaga-lembaga yang lain harus melakukan lockdown, harus melakukan, kalau di lembaga pendidikan, tatap maya, tidak boleh tatap muka karena banyak yang terjangkit tertular virus COVID-19. Apapun yang terjadi, suara-suara yang diwarnai dengan pertentangan itu tidak ada, itu politis dan sebagainya. Kesimpulannya pada satu kata, bahwa wabah COVID-19 yang penularannya begitu cepat ini belum selesai. Maka dari itu kita tetap harus menjaga protokol kesehatan sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di musola ataupun masjid yang mengharuskan kita kalau beribadah melaksanakan protokol kesehatan. Kalau yang bersangkutan merasa sehat, tapi pedulilah kepada orang yang lain yang barangkali mempunyai kekuatan imun tidak baik. Sehingga dalam konteks ketakwaan ini kita juga peduli kepada orang lain, peduli kepada kesehatan orang lain. Selama peraturan belum dicabut, kita masih menerapkan aturan itu dalam rangka menerapkan ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada pemerintah di antara kalian semua. Itu ayatnya jelas, perintahnya jelas. Kalau kita tidak melaksanakan ini, berarti ya kita tidak melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ketakwaan ini, dalam konteks ketakwaan ini, kita juga harus menjalin hubungan sosial. Hubungan sosial itu sumbernya dari lisan. Jagalah lisan kita berbaik dalam berkata, tidak berkata yang kecuali berkata yang baik. Tidak diperkenankan kita berkata yang kasar, olok-olok, termasuk juga menggunjing, ngerasani saudara-saudaranya, apalagi ngerasani orang-orang yang seiman. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam beberapa hadis ataupun Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an memerintahkan kita itu untuk berkata yang lemah lembut. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Berkatalah kalian semua itu dengan kataan yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut, maka Allah akan memperbaiki perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Berkata yang baik itu menjadi cara kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga siapapun yang mempunyai kedudukan apapun di masyarakat, kalau memberikan contoh perkataan yang tidak baik, maka itu tidak diperkenankan untuk ditiru, gak usah diikuti.
Yang kita ikuti adalah firman Allah di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam jika tidak bisa berkata-kata yang baik. Intinya kita tidak diperkenankan untuk mengumbar perkataan-perkataan, terutama perkataan yang tidak baik. Termasuk dalam konteks sosial ketakwaan ini, kita juga tidak diperkenankan untuk menggunjing saudara kita. Gunjingan sekarang ini tidak hanya gunjingan yang sama-sama ketemu, ngopi bareng, kemudian diskusi, akhirnya menggunjing keburukan dan kejelekan orang lain. Tapi pergunjingan itu sekarang banyak dilakukan di media-media sosial, di grup-grup WA, di YouTube, dan seterusnya. Yang itu apabila kita lakukan, maka kita juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menggunjing secara online ataupun menggunjing secara offline itu sama saja, karena dampaknya adalah menjadikan orang yang kita gunjing itu menjadi tidak senang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, beliau bertanya, "Tahukah kalian apakah yang disebut dengan ghibah itu? Apakah yang disebut dengan menggunjing itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian beliau melanjutkan hadis, "Zikruka akhaka bima yakrahu." Yang disebut dengan ghibah itu adalah engkau menyebut saudara seiman terutama, dengan sesuatu yang tidak ia sukai jika ia mendengarnya. Diriwayatkan, dinyatakan juga kepada Rasulullah, para sahabat juga bertanya, "Wahai Rasulullah, jika pada saudaraku itu memang terdapat apa yang aku katakan, bagaimana? Toh itu sesuai dengan kenyataannya. Kami mengatakan keburukan seseorang, tapi itu sesuai dengan yang dialami atau ada pada orang itu." Maka beliau menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad tabattahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu." Yang hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya adalah jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Jika engkau mengatakan sesuatu yang ada pada seseorang itu keburukannya, maka engkau dikatakan ghibah. Dan jika tidak terdapat padanya apa yang engkau katakan, maka itu namanya buhtan. Buhtan itu adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Buhtan ini lebih besar dosanya daripada ghibah, karena selain menggunjing juga terdapat unsur kebohongan. Jadi mengatakan sesuatu yang ada pada seseorang itu ghibah, apalagi mengatakan yang tidak ada, sesuatu yang mengandung unsur kebohongan, difitnah, maka itu dosanya lebih besar dari sekedar menggunjing. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena itu maka di media sosial, di WA, di YouTube saat ini banyak konten-konten yang mengarah kepada menggunjing orang lain, menggunjing kelompok-kelompok yang bukan kelompoknya, lawan politik dan sebagainya. Maka marilah manfaatkan media sosial kita miliki itu untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang bisa meningkatkan hubungan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, dan juga meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain. Karena ini memang dosanya sangat besar, termasuk maksiat kepada Allah. Jika ditanya apakah ghibah itu termasuk dosa, ya dosa. Apakah
Ghibah di media sosial itu dosa sama saja. Bahkan para ulama mengatakan sengaja mendengarkan ghibah itu, sengaja mendengarkan kanten-kanten di YouTube, di medsos itu dengan sengaja seksama kemudian menimbulkan pikiran negatif kepada orang yang dirasani, yang digunjing, maka itu pun juga sama hukumnya, kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi perkembangan dunia maya, perkembangan media sosial itu harusnya kita ikuti dengan tetap kita mengindahkan norma-norma, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan juga yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Selama pemerintah tidak memerintahkan sesuatu yang buruk, yang tidak sesuai dengan perintah agama kita, maka kita wajib untuk mentaatinya. Karena pasti pemerintah membuat satu peraturan itu pasti sesuai dengan kemaslahatan dan untuk keselamatan kita sebagai warga negara. Singkirkan ego pribadi, singkirkan ego kelompok. Yakinlah bahwa orang lain itu butuh kita untuk menjaga kesehatannya. Kita juga butuh orang lain dalam berinteraksi untuk menjaga kesehatan kita. Jadi singkirkan ego pribadi, singkirkan pendapat yang mengatakan bahwa saya ini sudah sehat, saya ini tidak akan terkena penyakit ini, penyakit itu. Tapi siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala, karena kita seperti itu kemudian menguji kita ataupun keluarga kita, karena kita abai, tidak melakukan ikhtiar yang telah disarankan oleh dan ditetapkan oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Takwa kepada Allah dalam pengertian hablum minan nas, dan takwa dalam pengertian hablum minallah, dan juga takwa dalam pengertian hablum minan nas. Menjalin hubungan baik, ketaatan dengan Allah, dan juga hubungan baik kepada sesama manusia. Insya Allah itu kita akan terjamin bahagia kita di dunia dan bahagia di akhirat akan terjamin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana minas salihin was salihat, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal mihan wa su'al fitan waz zalazil waz zina wa corona min baladina hadza khassah
ومن قريتنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.